Nanti di sini akan muncul nih, gimana kita handling tipe datanya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, tipe datanya age itu adalah tipe datanya integer kan. Nah, in, it mean kita mau integernya mau kita handling seperti apa? Apakah fixed value, kita input fixed value tertentu, atau linear interpolation, nilai maksimumnya, mean, median, minimum, atau most frequent value gitu ya. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk dari materi pembelajaran KNIME Analytic. Di sesi kali ini kita akan masuk proses data cleaning. Kalau sebelumnya udah kita pelajari, mulai dari filtering itu sendiri. Sekarang kita akan masuk lebih ke handling data. Handling datanya apa yang bisa teman-teman lakukan? Ada 3 hal. Pertama, kita akan mempelajari bagaimana melakukan konversi tipe data. Pernah kita hadapi misalkan teman-teman punya dataset nih. Nah, datasetnya dibaca dalam bentuk integer, padahal itu adalah bentuk kategorikal. Kita bisa konversi data tersebut, gitu ya. Kayak misalkan segmennya tulisannya 1, 2, 3, 4, gitu ya. Karena sistem langsung ngebaca, oh ini angka, dia langsung ngebaca integer kan. Nah, kita bisa konversi tuh tipe datanya menjadi string. Yang kedua adalah missing value. Ini sesuatu yang sering banget kita hadapi. Misalkan teman-teman di dalam kumpulan dataset itu ada berapa yang kosong isiannya, mau yang tipe datanya string, integer, dan sebagainya. Gimana sih kita handlingnya? Teman-teman bisa isi dengan modus, median, terus rata-rata gitu, min, ataupun beberapa value yang bisa teman-teman atur sendiri di dalam KNIME itu. Dan yang terakhir, kita bisa lakukan mempersian teks. Oke, misalkan teman-teman mau analisis sentimen Twitter gitu ya, sentimen analisis. Nah, kita kan ngambil datanya dari Twitter kan, gitu ya. Ataupun kalau misalkan mau sentimen analisis dari review, kita ngambil dari teksnya dari review tersebut, pasti kan ada tanda-tanda baca yang harusnya nggak harus kita gunakan, ataupun kita mau membuat lowercase semua dan sebagainya, itu kita bisa atur sehingga next step dari analisis yang kita lakukan itu lebih maksimal lagi gitu ke depannya untuk melakukan sentimen analisis. Karena kalau misalkan ada tanda baca dan sebagainya, model nggak bisa membaca dengan baik seperti itu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, sebelum memulai aku izinkan kasih sedikit konsep dari KNIME Analytic. Mungkin dari beberapa teman-teman yang baru nonton pertama kali di video ini gitu ya. Yang udah lama kita recall kembali mengingat apa sih konsep dari KNIME itu Analytic gitu ya. Sebenarnya konsep dari KNIME Analytic, teman-teman harus menyiapkan data input, terus processingnya, sama outputnya apa gitu ya. Contohnya kita mau melakukan proses column filter gitu ya. Kita harus input dulu nih datanya. Datanya itu bisa kita ambil dari beberapa source, mulai dari file, cloud, yang database. Di dalam inputan port data, nanti inputan port datanya sebagai data akses ini akan dilakukan kolom filter, gitu ya. Di kolom filter kita bisa ada 2 status dari output, ada status itu sendiri. Nah, output ini yang bisa kita gunakan untuk next step tahapan selanjutnya, dan statusnya lebih mengindicate prosesnya udah sejauh mana. Kayak misalkan not configure, artinya belum kita konfigurasi, udah dikonfigur tapi belum dijalankan, executed, ada error dan sebagainya. Nah, di sesi kali ini kita kan akan fokus ke bagaimana handling data kan. Nah, handling data udah kita pelajari di awal. Untuk menyiapkan data cleaning itu ada outlier. Outlier kita udah pelajari di minggu sebelumnya, sama data duplikat. Nah, bagi teman-teman yang mau lihat lebih detail bisa nonton di video sebelumnya terkait bagaimana handling outlier sama data duplikat. Nah, sesi kali ini kita akan melakukan namanya formatting data gitu ya. Terus data error dan standarisasi seperti itu. Mari kita coba bedah satu persatu mulai dari format data. Artinya kita akan melakukan konversi dari tipe data yang salah menjadi yang seharusnya. Contoh berikut ya. Misalkan di sini kita ada tipe datanya integer, segmen. Segmen kalau misalkan di sini dia langsung dibaca dalam bentuk integer kan sama sistem. Tuh. Namun kan seharusnya ini bukan integer tapi adalah bentuk kategorikal. So kita udah mau melakukan konversi tipe data dari integer ke string. Kita menggunakan namanya number to string. Jadi teman-teman tinggal buka, terus diatur kolom mana yang mau dikonversi. Nanti dia akan konversi sesuai kebutuhan seperti ini, jadi string. Nanti ini nggak berubah, value-nya nggak berubah di dalamnya, cuma tipe datanya aja berubah. Seperti itu. Setelah kita udah melakukan konversi tipe data, kita juga bisa melakukan namanya
pengisian data yang hilang. Contohnya kita ada dua tipe data yang hilang, yaitu tipe data string sama tipe data integer. Nah, di sini kosong nih. Nah, gimana cara kita mengisinya? Mungkin dengan tipe data string kita akan mengisinya dengan modus, misalkan seperti itu. Terus kalau misalkan tipe data integer kita akan isi dengan skor rata-rata atau min. Itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tipe data string, modusnya paling banyak di mana? Di satu kan? Ini ada berapa? Satu ada tiga kan? 1, 2, 3. Berarti di sini possibility akan diisi 1. Terus integer, kita jumlahin aja nih 100 tambah 80. Terus di 90 tambah 90, 180, 180 tambah 180, 390. Berarti dijumlahin terus dibagi 4. Nah, jadi sini akan diisinya juga 90 juga. Seperti itu. Itulah bentuk yang kita lakukan untuk menghandling missing value itu sendiri. Seperti itu. Kalau udah missing value udah oke, fase sebelumnya perubahan tipe data juga sudah oke, kita bisa lanjut lagi masuk ke tahapan clean string. Nah, clean string itu yang aku bilang, kalau misalkan ada kayak gini-gini nih, tanda-tanda baca yang seharusnya nggak usah digunakan dalam bentuk string, kita bisa hilangkan. Nanti ntar kita hilangkan dengan string cleaner. Nanti kita bisa atur apa aja mau dihilangkan, tanda-tanda baca atau apa, atau kalau mau di lower casing juga bisa di dalam prosesnya, hingga nanti outputnya sesuai kebutuhan. Ini sesuai teman-teman mau lakuin seperti apa. Ya, nantinya kalau misalkan string text-nya itu bisa teman-teman lakukan dengan melakukan penyesuaian datanya itu sendiri, seperti itu. Oke, di sesi kali ini kita akan menggunakan KNIME Analytics dengan versi 5.4.3 dan teman-teman akan mempelajari new nodes-nya. Itu ada number to string, missing values, cell splitter, gitu ya, column resorter, dan column combiner, dan string cleaner. Ya, kita akan bedah satu-satu bagaimana mengutilize node-node ini sendiri, gitu. Oke, mari kita coba cek di KNIME Analytics dan bagaimana melakukan elaborasinya. Yuk kita cek. Oke, ini adalah tampilan dari KNIME Analytics yang akan kita gunakan. Kita udah punya dataset. Datasetnya kita pakai dataset. Coba kita cek. Di sini ada dataset Titanic ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari data ini, kita lihat overview dulu. Ini ada yang kosong ya. Ini kosong. Tandanya ini kosong. Ini kosong di cabin. Terus ada lagi nggak yang kosong. Nah, lihat kita bisa lihat summary-nya sih. Summary di statistik, teman-teman tinggal klik statistik. Di sini kita bisa lihat jumlah missing value. Nah, di sini missing value-nya di edge itu ada 177. Di cabin ada 687 dan embark ada 2. Seperti itu. Nah, kita mulai dari konversi tipe data dulu ya. Tipe data dari tipe data P-class. P-class-nya kita konversi. Nah, misalkan teman-teman lihat di sini. Oke, kita lihat di sini di P-class itu dia dibaca sebagai integer, sedangkan unique value-nya 3. Jadi ini adalah bentuk kategorikal kan. Nah, kita bisa konversi tipe data tersebut. Kita tinggal ambil aja ini di sini ya. Oke, kita copy dulu. Nah, oke, dari copy. Nah, kita misalkan tinggal lurus aja ke sini. Setelah udah connect, kita tinggal atur di sini. Buka di sininya. Nanti pilih yang mau dikonversi ke bentuk string. Ini kan semua tipe data integer nih. Nah, kita mau ambil yang P-class-nya aja. Nah, oke. Nah, udah kita tinggal oke. Terus kita jalankan. Kita lihat kembali P-class, jadi tipe datanya string ya. Sebelumnya kalau di sini dia tipe datanya, kita lihat integer ya. Dia sudah berubah menjadi bentuk tipe string. Nah, itu teman-teman bisa sesuaikan. Nanti kalau misalkan teman-teman di real case-nya teman-teman, handlingnya akan seperti apa, seperti itu ya. Ini juga bisa sebaliknya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau ubah dari string ke number, ini kita ada node-nya ada beberapa sih, cuma kan nah, ini ada beberapa nih, string to number, number to string. Nah, teman-teman bisa sesuaikan sesuai kebutuhan mau yang mana yang dipilih. Karena kebutuhan kali ini aku cuma mau ubah dari number to string, jadi aku akan mengubahnya dari P-class saja. Selanjutnya kita akan handling missing value. Nah, kenapa di sini ada dua ini? Di sini ada bentuk transformation, ini ada bentuk output yang dari tabelnya. Nah, kita konekin aja di sini. Seperti kita ketahui tadi ada edge, cabin, sama embark yang tipe datanya kosong kan, missing. Nah, kita tinggal klik yang ini, tanda gerigi.
nanti di sini akan muncul nih gimana kita handling tipe datanya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, tipe datanya age itu adalah tipe datanya integer kan. Nah, it mean kita mau integernya mau kita handling seperti apa? Apakah fixed value, kita input fixed value tertentu, atau linear interpolation, nilai maksimumnya, min, median, minimum, atau most frequent value gitu ya. Gitu, atau moving average dan seterusnya. Ini teman-teman bisa pilih mau yang gimana untuk handling. Nah, biasa kalau yang moving average, next value, previous value itu buat kalau misalkan tipe datanya kayak trend gitu ya. Kayak misalkan harga saham, mungkin kita bisa gunakan ini. Tapi kalau misalkan buat kaitan ini karena usia itu seharusnya tipe data integer stringnya, kita bisa aja ambil most frequent value aja di sini. Terus yang string kita ambil yang most frequent value atau modusnya juga. Number double juga sama, kita ambil yang average interpolation aja kalau ada. Tapi ini kita nggak do nothing aja, kita nggak ada yang double ya. Nah, setelah itu kita klik ini, kita klik jalankan. Oke. Sekarang kita akan lihat lagi kembali di sini. Oh, ternyata number ini dia tipe datanya double. Oke, kalau kayak gitu kita ubah saja dengan cara rounded mean ya, dibulatkan. Oke, jalankan. Oke, dia udah ngisi ya value-value di dalamnya di sini. Jadi kita lihat dari sini yang missing value-nya sudah nggak ada lagi ya. Oke. Selanjutnya kalau misalkan kita mau handling membersihkan ini nih, name. Nah, kalau misalnya kita lihat dulu name, ini urutannya dari last name ke first name ya. Karena Mr. Mrs.-nya ini ada di belakang kok setelah koma. Artinya kita harus memisahkan duanya itu dulu. Jadi pisahkan first name sama last name-nya. Teman-teman tinggal ini, connect-in aja ini ke sini. Terus kita lihat, kita ambil kolomnya apa, delimiternya apa, koma. Udah, kita kasih ini, tik OK. Oke, klik OK, terus kita jalankan. Nah, di sini dia akan ada dua ya, AR01, AR02 di sini. Nah, ini memisahkan dua teks. Jadi kalau misalkan teman-teman memisahkan ada splitting ininya, delimiternya bisa dipilih pakai ini. Once udah itu, kita kolom resorter, kita urutin kolomnya. Kenapa? Karena ini akan berguna buat di string cleaner sama di kolom combiner. Ini kita masukin sini. Nah, kita ubah urutan yang AR, karena ini nama first name kan, ini last name kan. Jadi first name-nya kita majuin di atas. Nah, di sini last name-nya di bawahnya. Tik OK. Terus baru kita masuk ke kolom combiner. Ini teman akan menggabungkan di sini, pilih yang mau digabungkan. Nah, misalkan AR0 ini sama 01. Terus kita bisa kan ganti namanya full name misalkan. Terus kita tinggal klik OK. Kita jalankan. Oke, di sini ada full name. Di kolom resorter, kalau teman-teman perhatikan, ini apa namanya? 0 sama 0 sama 1 kan. Tapi setelah di resorter dijalankan, masuk ke kolom combiner, dia menjadi seperti ini. Terbalik ya? Terbalik atau udah sesuai nih? Mistisnya masih di belakang. Oke, wait. Oh. Oke. Ini kita naikin dulu. Kita jalankan ini dulu. Nah, ini udah di depan kan. Mister sama ininya di depan. Sudah itu kita tinggal jalankan lagi di sini. Nah, oke, udah jadi ya, Mr. Owen. Sekian bla bla bla. Nah, kita mau bersihin nih yang tanda-tanda yang nggak perlu ya, titiknya, komanya dan sebagainya ini nggak perlu. Terus kita lower casing, kita pakai string cleaner. Ini kita konekin aja, terus kita atur di sini. Nah, ya kita mau pakai full name, terus kita atur remove number, punctuation-nya sama simbol kalau ada. Terus kita remove leading white space, trailing white space, duplicate white space dan seterusnya. Terus kita lower casing.
Oke. Atau misalnya kita capitalize saja. Oke. Jangan. Nah, di sini. Jadi dia udah jadi lebih, dia berubah ya urutannya dari yang kalau misalkan aku geser ini ke sini antara apa? Nih di sini dia urutannya kalau sebelumnya kan namanya dari last name ke first name kan. Nah, misalkan kita mau ubah jadi first name ke last name, ini cara kayak gini. Nah, masuk dia berubah tuh detailnya. Ya. Dan udah bentuknya agak rapi kan. Tanda-tanda baca udah hilang. Seperti itu. Nanti kalau misalkan ini berguna buat teman-teman yang mau analisis teks di kayak tes sentimen analisis, terus apalagi kayak sentimen dari review dan sebagainya, itu bisa teman-teman gunakan analisis berikut gitu. Oke. Ini flow yang bisa kita lalui dari proses data cleaning. Aku harap bisa teman-teman gunakan di di real life-nya teman-teman. Kalau misalkan ada yang punya casing yang sama gitu ya, bisa teman-teman gunakan fase-fase berikut. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. See ya.